suatu pertanda akan ada peristiwa yang mengerikan, seperti pembunuhan, penculikan untuk tumbal, dan lain sebagainya. Sebuah permainan tradisional dari masa lalu mendadak kembali viral, seakan membawa kenangan masa lampau yang mengingatkan dari mana ia berasal. Lato-lato, sebuah mainan yang terbuat dari dua bola yang tersambung pada tali yang erat. Di setiap daerah, permainan ini disebut dengan nama yang berbeda pula. Lato-lato sendiri diambil dari suku Bugis, yaitu kajau-kajau, yang berarti nenek-nenek. Kata tersebut akhirnya berubah pengucapan menjadi kata kato-kato dan kemudian lato-lato. Lato-lato ternyata memiliki sejarah yang panjang, teman-teman. Meski banyak dimainkan di kalangan masyarakat Indonesia, lato-lato sebenarnya merupakan permainan impor dari Amerika Serikat. Di negara asalnya, permainan ini juga disebut sebagai clackers. Lato-lato juga mirip dengan boleadoras atau bolas, yakni senjata pilihan untuk gaucho koboi Argentina. Permainan koboi ini juga ternyata menelan korban, sehingga dilarang penggunaannya oleh pemerintah setempat. Di Amerika Serikat sendiri, permainan ini mulai dikenal pada akhir 1960 hingga awal 1970. Saking viralnya lato-lato pada masa itu, pada awal tahun 1970 lato-lato bisa menjangkau penduduk di Calcinatello, yaitu sebuah daerah provinsi kecil di Italia dengan populasi penduduk 12.832. Bahkan New York Times menerbitkan catatan pada Agustus 1971 yang menunjukkan adanya kejuaraan dunia clackers di provinsi tersebut. Nah, perlombaan ini pun diikuti oleh banyak peserta dari berbagai negara. Sebut saja ada Belanda, Belgia, Swiss, Inggris, hingga Kanada yang datang untuk membuktikan kemampuan mereka bermain lato-lato di mata dunia. Meski pada mulanya clackers atau lato-lato dibuat sebagai alat untuk mengajari anak-anak berlatih koordinasi antara tangan dan mata, namun permainan ini sempat menimbulkan kontroversi sekitar tahun 60 hingga 70-an. Bukan hanya suaranya dianggap mengganggu, namun lato-lato juga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua karena beberapa anak dilaporkan terluka akibat bermain lato-lato. Luka yang ditimbulkan tidak sekedar benjolan karena terkena bola lato-lato saja seperti yang beredar di sosial media ya teman-teman. Namun mainan ini dianggap berbahaya karena dapat pecah menjadi serpihan tajam. Hal ini terjadi ketika anak-anak terlalu semangat menggoyangkan tali sehingga bola-bola bertubrukan terlalu keras. Resiko ini ada karena lato-lato pada zaman tersebut terbuat dari kaca temper. Bahan dasar yang demikian berpotensi pecah dan membentuk serpihan yang terlempar saat dimainkan. Di tahun 1970-an, Food and Drug Administration mengeluarkan peringatan untuk clackers atau lato-lato, di mana lembaga itu melakukan pengujian laboratorium untuk mengetahui kecepatan gerakan dan potensi pecahannya. Hasilnya, mainan tersebut dilarang karena mengandung bahan radioaktif dan mudah terbakar. Namun, mainan yang viral di media sosial saat ini merambah ke Indonesia pada tahun 1990-an. Tetapi bahan yang digunakan bukanlah terbuat dari kaca, melainkan dari plastik, sehingga lebih ringan dan aman ketika dimainkan. Teman-teman pasti setuju bahwa cerita mistis masih memainkan peran yang cukup besar dalam masyarakat Indonesia. Lato-lato sendiri tidak lepas dari kisah mistis tersebut. Pada zaman dahulu, kemunculan permainan lato-lato dipercaya menjadi sebagai suatu pertanda akan ada peristiwa yang mengerikan, seperti pembunuhan, penculikan untuk tumbal, dan lain sebagainya. Nah, bahkan peristiwa-peristiwa politik yang mengorbankan nyawa juga diawali dengan merebaknya permainan ini. Nah, teman-teman sendiri apakah percaya dengan cerita mistis di balik permainan lato-lato?
Nah, meski begitu, permainan lato-lato ini juga memiliki dampak positif, diantaranya dapat mengurangi ketergantungan terhadap gadget. Terlepas dari semua itu, tetap utamakan kehati-hatian dalam permainan lato-lato. Sampai di sini dulu video aku hari ini, sampai ketemu di kesempatan lainnya.